lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Di sini saya mau mengatur sedikit bahwa saya ada mengikuti program guru penggerak itu ada tugas membuat aksi nyata. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian saya harus menerapkannya di paling tidak di kelas, kemudian nanti di sekolah. Untuk itu saya mohon izin untuk penerapan di sekolah budaya positif. Nanti di situ ada budaya positif tentang penerapan budaya positif ke anak. Untuk tujuannya yaitu untuk anak-anak yang berkarakter profil Pancasila. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat guru sama anak-anak. Kan kalau kita punyanya tata tertib Pak. Iya. Tata tertib itu yang membuat guru. Kalau kesepakatan kelas itu adalah guru dengan anak-anak. Kemudian ada yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara kita mengatasi anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri tadi. Itu yang nanti saya terapkan di isi kelas. Kemudian setelah itu nanti saya akan menerapkan atau mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat, kepada teman-teman tentang budaya positif. Saya mohon izinnya untuk dapat melaksanakan tugas itu untuk melengkapi tugas saya di program penggerak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Tuti untuk program depan yang merupakan satu kewajiban dari calon penggerak atau sebagai penggerak. Terima kasih sekali. Dia persiapkan dengan sebaik-baiknya, siapkan dari awal sampai akhir, baik dia siswa dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan. Ini nanti kita ambil bersama sekolah, karena itu merupakan kegiatan sekolah dan juga kewajiban sekolah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Terima kasih bisa penggerak segera bisa mewujudkan, bisa membantu memproteksi sekolah dan bisa mengaktualisasikan pembelajaran ini pada kegiatan nyata pada anak, dan harapannya nanti anak akan bisa terfasilitasi sesuai bakat, minat dan kemampuannya, bisa mengeksplor apa yang menjadi modal anak-anak sekalian, sehingga ke depan nanti untuk bisa memfasilitasi, membantu menyiapkan prestasi-prestasi pada anak-anak tersebut. Di sisi lain kepada teman-teman ya monggo dengan yang sudah lebih awal masih menjadi penggerak, kita mesti lebih baik untuk berbagi, kolaborasi, harapannya nanti untuk bisa bersama-sama kita saling memberi dan menerima di antara kita. Nah, ilmu nanti bisa kita belajar bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nanti untuk bisa lebih mengedepankan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita sesuai pedoman kita sudah mengikuti kemerdekaan belajar, sehingga ini kemerdekaan anak
menjadikan anak untuk bisa mengeksplor anak membuat dirinya ini sesuai bakat prestasinya, minatnya, ini yang akan kita fasilitasi bersama. Terima kasih ya Pak. Ya, Mohon izin. ya, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk kita semua, untuk sekolah kita di SD Negeri 1 Anggal ini. Terima kasih. Selamat ya anak-anak. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan yang dibuat oleh kamu dan guru yang harus diyakini. Diyakini dia kan yang membuat kamu sendiri. Artinya nanti kamu setelah membuat dan disepakati, kamu harus melaksanakan kesepakatan ini tanpa dipaksa. Ya, tahu? Sekarang saatnya membuat dulu kesepakatan. Kamu punya kesepakatan apa? Masing-masing anak. Ditulis di sini. Setelah ditulis di sini, yang sudah selesai nanti ditempel di sini. Contohnya ini sudah ditulis, tempel di sini. Ini. Oke? Kemudian berdiri nah. Dapat dia. Yang ditulis yang belakang yang kelek. Jadi keletnya nanti dimasuk. Sudah selesai? Sudah. Silakan kalian tempelkan yang kamu buat kesepakatannya. Silakan ditempelkan di sini. Yuk, tempelkan di sembarang tempat. Ya. Kembali ke tempatnya. Nah, ini kesepakatan kalian ya, yang kalian buat. Sekarang agar tidak banyak seperti ini, ya, dan saya yakin ada yang sama kesepakatan kelasnya. Ada yang tidak boleh berantem, mesti ada beberapa yang tidak berantem. Untuk itu kita rangkum bersama-sama, ya. Poin-poinnya kita jadikan satu untuk menjadi kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu mengganti tata tertib ini. Ya, kalau tata tertib ini yang membuat adalah sekolah. Kalau ini ya yang sama yaitu tidak terlambat masuk kelas. Yang kedua, apa Matt? Kita lihat ini. Saling menghargai dan menghormati dan saling membantu ya. Ya ini saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Ada yang beberapa. Ini juga ya. Terus ini sudah Kak. Pagi Putri, selamat pagi Bu. Kemarin saya lihat di catatan Bu Putri, kamu belum mengumpulkan poster. Iya Bu. Apakah ada kesulitan? Iya Bu, saya belum mengumpulkan tugas membuat poster karena di rumah tidak ada yang membantu saya belajar. Wah, ya. Bagaimana? Biasanya belajarnya sama siapa? Biasanya saya belajar dengan kakak dulu sekali.
adik, kakak, ada tugas kuliah, jadi pulangnya malam. Oh, jadi kamu tidak ada yang menemani belajar, Iya. sehingga kesulitan mengerjakan tugas. Iya Bu. Yaudah, kita cari solusi agar kamu bisa mengerjakan tugas dan bisa mengumpulkannya. Iya Bu. Put, kemarin kan kamu belum mengerjakan tugas. Nah, kesulitannya kamu mengerjakan tugas poster itu apa? Saya belum mengerti tentang poster Bu, saya masih bingung. Oh iya, ini saya beri contoh poster-poster yang dibuat teman kamu. Seperti ini ya, cara sederhana saja nggak apa-apa ya. Contohnya ada beberapa contoh ini dari teman kamu. Wah Bu, ternyata singkat sekali ya Bu, saya kira harus membuat banyak. Iya, semua itu bisa dikerjakan. Kemarin kan Bu Tuti sudah menyampaikan materi tentang poster ya. Kemudian memberi contoh beberapa poster. Kamu bisa nanti di rumah dipelajari lagi. Itu ya Put? Iya Bu. Kamu masih ingat nggak keyakinan cermas yang pernah kita sepakati bersama-sama dengan teman-teman kamu? Sebutkan keyakinan tersebut. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani Bu. Ya, terus karena kamu tidak mengerjakan tugas ini, apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kamu? Mandiri dan bertanggung jawab Bu. Oke, jadi untuk tidak melanggar keyakinan kelas, kamu selanjutnya mengerjakan tugas poster itu. Jika mengalami kesulitan, nanti kamu bisa melihat di YouTube, bisa tutorial atau dibantu dengan orang tua. Itu ya Put. Ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan guru yang telah menyediakan waktunya. Di sini Bu Tuti atau Putri Astuti sebagai narasumber akan mensosialisasikan penerapan budaya positif melalui keyakinan, kelas, dan penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 1 Ampel. Semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat hidayah pada kita semua. Hari ini saya, Tria Astuti, akan mensosialisasikan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 1 Ampel. Saya akan menyampaikan beberapa materi, salah satunya yaitu nanti budaya positif, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan beberapa hari sebelum saya mensosialisasikan materi-materi tersebut. Yang pertama yaitu tentang budaya positif. Budaya positif kita lihat di sini bahwa adalah kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dalam budaya positif itu ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Artinya dalam budaya positif ini tugas kita sebagai guru yaitu menumbuhkan karakter murid. Kita ketahui bahwa sekarang bahwa ada kurikulum merdeka yang menuntut kita karakter pada murid. Karakter apa saja yang harus ditumbuhkan pada murid? Yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya budaya positif itu tanpa kita sadari sudah kita laksanakan sejak lama. Sebelum ada kurikulum merdeka, kita sudah sering melaksanakan budaya positif tanpa kita sadari. Contohnya ini, contohnya gambar di SD 1 Ampel itu adalah penerapan 5S. Apa saja Bapak Ibu? Salam, sapa, senyum, sopan santun. Itu sudah dilaksanakan
belum ada kurikulum merdeka. Ya, itu. Kemudian kita mengenal profil Pancasila. Kita lihat di sini. Ada percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, maksud saya, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar-kritis. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahamannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah melaksanakan. Contohnya, setiap pagi, ya, sebelum kita mulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran, anak-anak kita suruh berdoa atau melakukan sesuatu, itu kita suruh berdoa. Itu termasuk beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Pada layar ini yaitu adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga, gotong royong. Ini adalah ciri khas bangsa Indonesia, artinya yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Contohnya kalau di kelas itu ada namanya piket kelas yang dilaksanakan secara gotong royong. Tujuannya apa? Agar pekerjaan cepat selesai dan lebih ringan. Selanjutnya, mandiri. Pada mandiri, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya, bernalar kritis. Pada perkembangan zaman saat ini, kita harus bisa mewujudkan anak-anak yang dapat bernalar kritis sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Kodrat anak itu adalah kodrat yang dimiliki sejak dia lahir. Sedang kodrat zaman adalah semua yang dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga nanti dapat dia secara objektif memproses informasi baik kualitatif, kuantitatif, dan membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Selanjutnya, budaya positif itu perlu dibangun di dalam kelas, ya. Karena apa? Itu penting. Agar apa? Kita sebagai guru memiliki peran untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Cara penerapannya bagaimana budaya positif di kelas? Salah satunya yaitu dengan mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah dengan cara membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu, kita lihat di sini, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru murid selama proses pembelajaran. Jadi, keyakinan kelas itu dibuat guru dan murid. Ya. Kita punya peraturan, contohnya itu ada tata tertib. Kalau tata tertib itu dibuat oleh guru. Bedanya itu dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi disesuaikan muridnya menurut keyakinan muridnya masing-masing, yang kemudian nanti dirangkum kemudiannya menurut keyakinan muridnya
masing-masing yang kemudian nanti dirangkum, kemudian disepakati dengan guru yang dijadikan menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas itu seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar untuk mematuhi peraturan. Jadi mereka karena membuat sendiri, berdampingan dengan teman-teman yang lain, sehingga mereka melaksanakannya tidak dengan terpaksa. Kalau tata tertib itu dibuat sekolah, sehingga mereka melaksanakan karena merasa nanti kalau melanggar akan mendapat hukuman atau sanksi. Keyakinan kelas diterapkan di lingkungan kelas masing-masing yang membuat tadi, yang membuat guru dan muridnya. Jadi setiap keyakinan kelas antar kelas berbeda-beda. Untuk membuat keyakinan kelas melibatkan warga kelas melalui curah pendapat. Contohnya akan saya share videonya di sini. Minggu kemarin saya sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas. Saya menjelaskan dulu keyakinan kelas yang harus dibuat. Ini. Kemudian anak saya bagikan sticky notes yang kemudian diisi anak-anak sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Setelah terkumpul, setelah mereka menulis di sticky note, mereka menempelkan di papan tulis. Terus kami rangkum, kita rangkum bersama-sama dan menjadi kesepakatan kelas yang sudah terangkum. Ini kesepakatan kelas di kelas 4. Yang pertama, tidak terlambat masuk kelas. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Yang kami tempel di sebelah sini, tidak boleh bertengkar. Selanjutnya berpakaian rapi, tidak boleh bermain HP di sekolah, menjaga kebersihan, selalu membudayakan 5S. Contoh keyakinan kelas tadi sudah disepakati ini. Kemudian dengan kesepakatan ini pastinya ada anak yang tetap melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sebenarnya ada 5 kontrol untuk guru, untuk anak-anak yang melanggar. Yang pertama namanya penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat manajer. Dan yang kelima adalah pemantau. Selanjutnya materi yang berikutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Maksudnya apa? Ketika anak-anak melanggar peraturan, kita tidak boleh membuat anak itu merasa menjadi terhukum atau merasa bersalah sehingga mereka tidak percaya diri, tidak bisa atau nanti malu untuk bergabung dengan temannya lagi. Nah, itu adalah namanya restitusi. Ciri-cirinya, kita lanjutkan materinya. Ciri-cirinya ini bukan penembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Maksudnya, jadi siswa untuk memperbaiki dirinya. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, kemudian kita memarahinya dengan menyuruh keluar, mengerjakan di luar itu tidak pas ya, tidak boleh dilaksanakan oleh guru, tidak boleh dilakukan oleh guru. Saya baru tahunya juga sekarang. Dulu saya seperti itu, penghukum. Nah itu nanti membuat anak merasa rendah diri. Tapi ada yang tidak ketahuan. Tetapi ada yang anak yang memang gagal, besok mengulangi lagi. Tetapi karena sekarang ada itu posisi kontrol, itu ternyata tidak baik dilaksanakan kita.
Selanjutnya yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Maksudnya siswa ketika melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kita tanya, kita konfirmasi, bukan langsung dihukum. Yang keempat adalah menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Yang keempat, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kelima, menguatkan dan fokus pada solusi. Oh, ini ada yang terlompati. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya anak itu punya kebutuhan dasar. Contohnya kebutuhan survival, itu adalah kebutuhan untuk apa? Hidup, ya. Kemudian mereka butuh kasih sayang. Mergone ranggana PR, mergone ora digatekke wong tuane. Ada kesenangan. Kesenangannya artinya memang dia suka melupakan PR demi bermain HP, gitu. Itu termasuk kebutuhan dasar. Dalam restitusi kita akan mengenal segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah tadi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Bahasa Inggrisnya stabilis the identity. Maaf ya kalau membacanya keliru ya. Apa yang kita lakukan? Yaitu bahwa kita tidak boleh menyalahkan siswa ketika melakukan pelanggaran, ya. Atau dengan cara kita tidak pernah melakukan kesalahan itu, jadi kita membiarkan anak untuk memperbaikinya, bukan untuk menyalahkan. Bahwa kesalahan itu semua bisa diperbaiki. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, ya. Bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Ketika dia tidak mengerjakan PR, dia memiliki alasan mengapa tidak mengerjakan PR-nya. Kita tanya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, shift the belief. Tadi sudah membuat keyakinan, ketika dia melanggar keyakinan kelas yang dibuat tadi, kita tanya dia, permasalahannya dia melanggar keyakinan itu apa? Yang sudah dibuat, keyakinan apa yang dia langgar? Kita keyakinannya yang dilanggar, kemudian kita menuntut untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Contohnya ini, saya sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi. Ini terjadi pada murid saya, Putri. Ya, Putri ini tidak mengerjakan tugas poster. Kemudian saya menstabilkan identitasnya, yaitu dengan bertanya mengapa Putri tidak mengerjakan PR-nya, tugas posternya. Kemudian menanyakan dia di rumah belajarnya dengan apa, dengan siapa, ya. Kemudian mengalami kesulitan apa, itu menstabilkan identitas. Dia menjawab bahwa dia tidak mengerjakan poster itu karena tidak ada yang membantu dan dia belum jelas apa yang dimaksud tugasnya itu. Kemudian saya jawab bahwa semua masalah itu ada solusinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini Putri saya tanya, Put, kira-kira kamu mengalami kesulitan apa saat mengerjakan tugas? Dia masih bingung. Kemudian saya beri contoh beberapa poster dari teman-temannya. Kemudian saya juga membantu dia menjelaskan lagi poster yang saya maksud, ya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang terakhir ini saya tanya Putri, keyakinan apa yang kamu langgar saat tidak mengerjakan poster?
Putri menjawab bahwa keyakinan tentang mandiri, tanggung jawab, disiplin dan jujur. Dia melanggar itu. Kemudian saya jawab bahwa Putri sudah tahu yang dilanggar. Kemudian Putri ingin memperbaikinya dan menyelesaikan tugas. Itu saja yang ingin sampaikan. Sosialisasi penerapan budaya dengan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 1 Amin. Terima kasih untuk teman-teman sejawat yang sudah mendengarkan dan memperhatikan sosialisasi penerapan saya, penerapan budaya positif ini. Semoga nanti selanjutnya diterapkan di kelas masing-masing, bahkan nanti bisa dikembangkan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bu Tuti telah mensosialisasikan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 1 Ampel. Nah, dari sosialisasi yang telah dijelaskan Bu Tuti tadi, saya juga merasa kalau anak yang tidak mengerjakan PR itu, saya juga seketika menghukumnya. Dia suruh mengerjakan di luar. Ternyata yang saya lakukan ini salah ya Bu Tuti, menurut penerapan segitiga restitusi ini tadi. Ternyata apa yang saya lakukan itu juga keliru, teman-teman atau Bapak Ibu guru. Nah, dari sosialisasi ini tadi saya akan merubah apa yang menjadi kebiasaan saya menghukum anak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Masih semangat, masih semangat luar biasa. Masih semangat? Luar biasa. Alhamdulillah. Tadi kalian melaksanakan upacara bendera. Terus dari Bapak Kepala Sekolah ada amanat. Amanatnya apa saja? Tentang menjaga apa? Kesehatan. Karena apa? Sekarang musim penghujan, ya. Musim penghujan. Banyak orang sakit flu, pilek, ya. Contohnya Bu Tuti pilek. Terus ada yang sakit perut karena makan makanannya ngawur, ya, tidak layak dimakan, tidak bergizi, ya. Kemudian terus selain itu apa? Ada apa? Disiplin diri, gitu. Cara berpakaian. Terus apa lagi? Disiplin waktu, ya. Itu ada namanya budaya positif. Budaya positif itu budaya yang harus ada di dalam diri kalian, yang harus diterapkan pada diri kalian, ya. Budaya-budaya yang baik, yang berkarakter baik, sesuai apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa? 5, ya. Ada berapa? 5. Oke, kalian sudah apa nyanyiannya? Kita hafalkan. Yuk, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pintar. Itu karakter-karakter yang harus kamu miliki, karakter yang baik, ya. Kalian tidak boleh melanggarnya, harus ditanamkan dalam diri kita. Tadi begitu Pak Sam, ya. Penerapannya nanti di sehari-hari. Contohnya tadi disiplin diri,
Ketika upacara hari Senin pakaiannya apa? Merah putih. Pakai apa? Kelengkapannya dasi, topi, terus sepatunya hitam, kaos kakinya putih. Pakai sabuk. Oke, jangan lupa pakai sabuk. Itu kelengkapan. Kemudian hari berikutnya Selasa merah putih, sabuk tanpa dasi dan topi. Itu sudah ada ya aturannya. Itu harus diri sendiri. Kue dewe-dewe. Orang manut kan cane. Karena ketika kamu tidak memakai itu artinya kalian melanggar. Disiplin waktu. Kamu masuk kelas atau masuk sekolah jam berapa? 7.15. Artinya sebelum jam 7.15 sudah harus sampai di sekolah. Harus sampai di sekolah. Jangan sampai mepet, jangan sampai terlambat. Apalagi yang piket kelas. Harus apa? Membersihkan kelasnya dulu. Membersihkan kelasnya dulu. Wih, contohnya si piket itu tugasnya itu ucul nggih dipasang meneh. Wis mereteli nggih, kene malah renek iki uculnya nggih. Harus dipasang itu juga, diperbaiki gitu ya. Ben kelas kita apa? Bersih dan nyaman. Kalau bersih dan nyaman, belajar juga akan nyaman ya, akan nyaman. Itu budaya positif ya.